Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah kita di pagi ini, pagi yang ke-23 bulan Ramadan, kita masih istiqomah menjalankan ibadah kita, melakukan rutinitas kita, yaitu kajian kitab Asrarus Shalah setiap waktu subuh. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita berkirim hadiah Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para nabi, para rasul, kepada keluarga-keluarga beliau, ahli bait beliau, para sahabat-sahabat, para tabi'in, para pejuang-pejuang, para ulama, para aulia, wabil khusus kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita, mengajari kita, mentarbiyah kita, juga kepada leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita, sanak famili kita, kawan-kawan kita yang telah mendahului kita di alam barzah, wabil khusus kepada musannaf hadzal kitab ala hadiniyah sholih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. As-sholatu miftahu majidid darajati. Sholat itu adalah kunci tambahnya derajat. Kunci naiknya bertambahnya derajat. Miftahu majidid darajati ya sholawatu. Qala Allah azza wa jalla, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi sholatihim khashi'un. Ila akhirih. Jadi kunci bertambahnya derajat yaitu sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang dalam sholatnya keadaan khusyuk. Famadahahum ba'dal iman bisolati mahsusatin wa yal makrunatin bil khusyuk summa khatma awsafil muflihin bisolati aidan. Qala ta'ala waladina hum ala solatihim yuhafidun. Summa qala ta'ala fi thamrati tilka sifat ulaika humul warisun alladina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Fawasfahum bil falah awalan wa bi warasatihil firdaus akhar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memuji, ngelem, membanggakan setelah keimanan di dalam itu ada sholat yang khusus, membanggakan setelah membanggakan keimanan seseorang itu membanggakan sholat secara khusus, yaitu sholat yang dibarengi dengan khusyuk. Kemudian Allah menutup dengan sifat-sifat orang-orang yang muflihin, orang-orang yang beruntung dengan sholatnya. Ini seperti firman Allah yang lain, waladina hum ala sholatihim yuhafidun. Dan mereka orang-orang yang dengan sholatnya itu senantiasa menjaga sholatnya. Kemudian yang menjadi buah dari inilah sifat-sifat ini, yaitu buahnya orang-orang yang menjaga sholat itu apa? Ulaika humul warisun or alladina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mewarisi, yang menjadi ahli waris, mereka adalah yang mewarisi surga firdaus.
dan mereka ini orang-orang yang beriman dan sholat khusyuk itu abadi di dalam surga Firdaus. Dan Allah mensifati dengan al-falah itu apa namanya? Kebahagiaan di awalnya, kemudian mewarisi Firdaus di akhirnya. Jadi orang itu ketika sholat khusyuk berjalan pada rel yang ditetapkan oleh Allah, itu pasti orang-orang ini bahagia hidupnya di dunia dan nanti akan memperoleh di akhirnya surga Firdaus. Hikayatu wa ahbaru fi sholatil khosin. Cerita-cerita juga hikayat-hikayat dan hadis-hadis di dalam menjelaskan sholat-sholat khusyuk, sholat-sholat orang-orang yang sholat khusyuk. I'lam annal khusyu'a samratul iman wa natijatul yakin al-hasilu bihalalillahi azza wa jalla. Wa man ruzika dzalika fa innahu yakunu khashian fi sholati wa fi ghairi sholati bal fi khalwatihi wa fi baitil mal indal hajati fa inna mawajibal khusyuk ma'rifatuhu itla'allahu ta'ala alal abad wa ma'rifatu jalali wa ma'rifatu taksiril abdi faman hadal ma'arifu yatawalladul khusyu'a wa laysat muhtasitin bisolah muhtasatun bisolah. Ketahuilah bahwa khusyuk itu adalah merupakan buah dari keimanan. Dan itu khusyuk itu membawa sebuah keyakinan. Dan hasilnya adalah kita dihasilkan keyakinan yang dihasilkan dari sifat keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang diberi rezeki dengan keyakinan ini mereka-mereka orang yang khusyuk di dalam sholat. Itu orang-orang yang diberi keyakinan, diberi rezeki berupa keyakinan. Itu orang-orang yang bisa mencapai sholat dengan khusyuk dan juga di luar sholat. Jadi di sholat khusyuk dan di luar sholat juga khusyuk. Khusyuk ya apa? Fokus. Jadi ketika orang bisa sholat khusyuk, maka ketika dia beraktivitas di aktivitas yang lain itu bisa terfokus, pikirannya tidak kemana-mana. Nah, ini sangat bermanfaat sekali baik untuk melakukan kegiatan apapun itu orang pikiran fokus itu. Maka kita belajarnya itu melatih kefokusan supaya sholat kita juga khusyuk. Baik di dalam dia sendiri, fi khalwat. Alhamdulillah. Baik orang ini sedang kesepian, ketika dia sangat sepi sendiri di Baitul Mal misalnya, tapi dia butuh, dia mempunyai sebuah kebutuhan di rumah, kemudian ditetapkan dia mewajibkan dirinya untuk fokus khusyuk dengan mengenal Allah. Dia mengenal Allah untuk ma'rifatullah. Dia sedang butuh, kemudian dia keadaan sepi tapi berada di misalnya Baitul Mal misalnya. Nah ini tapi dia lebih terfokuskan mensibukkan dirinya untuk khusyuk mengenal kepada Allah, tidak malah memikirkan tentang Baitul Mal itu. Kemudian bagaimana Allah itu dia terfokus mengenal Allah, bagaimana Allah melihat kepadanya terus. Dengan mengenal sifat keagungan Allah ini juga mengenal segala tipu daya makhluk. Barang siapa mengenal Allah mengenal Allah dengan cara ini, maka akan melahirkan sifat khusyuk baginya. Ini tidak terkhusus hanya di sholat saja, maka kita fokuslah setiap aktivitas itu untuk selalu memandang Allah, untuk akhirnya karena Allah, supaya kita fokus atau khusyuk.
Ya, ketika di luar juga kita setiap aktivitas kita itu seolah-olah seolah-olah dipandang oleh Allah. Kalau tidak dipandang ya kita yang memandang Allah. Itu latihan khusyuk. Walidzalika ruya am ba'dhum annahu la yarfa'u ra'sa ila sama arba'ina sana hayaan minallahi subhanahu wa khusyu'an lahu. Nah, ini karena hal ini, ya, ini sebagian dari ulama itu tidak mengangkat kepalanya mendongak ke langit selama 40 tahun. Karena apa? Malu kepada Allah. Dan apa? Anteng khusyuk karena Allah. Saking fokusnya, jadi dia merunduk itu. Malu kepada Allah. Ini para ulama-ulama yang luar biasa ini. Wa kana Ar-Rabi'u bin Khasam min siddati wa idhihi li basharihi wa idrahi yadunnu ba'dan nas annahu a'ma wa kana yahtalifu fi manzil ibn Mas'ud isrina sana fa idza ra'adu jaraitahu qalat li ibn Mas'ud sadiqo kal a'ma qad jaa fa kana yadhuka ibn Mas'ud min qauliha wa kana idza dzaqal bab takhrujul jariyatu ilaihi fatarahu mutrakan wa adzan basarhu wa kana ibnu Mas'ud idza nadhara ilaihi yaqulu wa basyiril muhbitina ammal wallahi la ra'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la farika bika wa fil lafdin akhar la uhibbuka fil lafdin akhar la dhahika wa masyi idata yaumin ma ibnu Mas'ud fil hadadina falamma nadra fil akwar tungfaku wa ilan nar tahabu sa'iqa wa saqat mughsyian alaihi wa qad waqa'ada ibnu Mas'ud inda ra'si ila waqti shalah falam yufiqa fahamilu ala dhuhri ila mangsidi falam yazal ma'ishan alaihi ila misli sa'ah allati sa'aqa fiha wa fatatahul khamsa salawatin wa ibnu Mas'ud inda ra'si yaqulu hada wallahi wal khauf. Ini diceritakan ini zaman sahabat ini setelah Rasulullah, seorang tabi'in bernama Rabi' bin Khasam. Rabi' bin Khasam ini apa? Beliau sangat menjaga pandangan matanya. Sangat menjaga pandangan matanya, takut bermaksiat. Kemudian dia selalu merunduk pandangannya. Sampai orang-orang itu menyangka beliau ini buta karena saking merunduknya. Lah beliau ini selalu bolak-balik ini ke rumahnya Ibnu Mas'ud selama 20 tahun. Sering main ke tempat sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, maka ketika melihat dari itu, tetangga Ibnu Mas'ud ini berkata, karena dia itu tidak selalu merunduk, selalu menjaga matanya, sampai tetangga-tetangganya Ibnu Mas'ud ini berkata kepada Ibnu Mas'ud, apakah temanmu itu loh, sodika sanak pamilimu atau kerabatmu itu buta? Karena dikira orang buta. Maka ketika mendapat pertanyaan itu, Ibnu Mas'ud tertawa mendengar perkataan dari tetangga-tetangganya itu, pertanyaan itu. Nah, maka ketika Rabi' ini masuk ke rumah Ibnu Mas'ud, kemudian para tetangga ini keluar. Dia mendodok pintu, tangga itu keluar kepada Rabi' ini. Dan melihat Rabi ini selalu merunduk kepalanya dan ini menjaga matanya ini. Ya, kemudian Ibnu Mas'ud ketika melihat itu, kemudian berkata, berbahagialah kamu dengan berbahagialah kamu wahai ini siapa Rabi, karena bentuk andap asormu itu loh, kamu itu berbahagia sampai orang menyangka orang-orang kamu ini buta. Maka ingatlah demi Allah, seandainya Rasulullah melihatmu, maka Rasulullah akan
senang kepadamu. Ini ucapan Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang terkenal banyak meriwayatkan hadis. Dan di kata yang lain, di lafaz yang lain, lauhibuka, pasti Rasulullah akan cinta kepadamu. Kemudian di lafaz yang lain, pasti Rasulullah itu akan menangis padamu. Dan setelah melewati beberapa hari, Ibnu Mas'ud, nah ini Robi ini diajak Ibnu Mas'ud ke tempat tukang pandai besi. Ya, ketika melihat tungku pembakaran besi itu, ya, sedang ditiup, ini api kan membara itu, api-api untuk menempa besi itu. Ya, kemudian siapa ini? Robi ini ketika melihat api yang membara itu, pingsan semaput, dia pingsan. Kemudian Abi Mas'ud ini, Ibnu Mas'ud duduk terus menaruh kepalanya di tempat ini karena pingsan kan, di kepalanya ditaruh di pangkuan Ibnu Mas'ud. Nah, itu sampai itu tiba waktu sholat, tapi ini juga belum siuman dari pingsannya Robi ini. Kemudian Robi digendong kemudian dibawa ke rumahnya. Nah, ini masih dalam keadaan pingsan. Sampai beberapa saat, sampai melewati sholat 5 waktu, sehari semalam berarti masih belum siuman. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, ya ini demi Allah, orang ini takut. Dia melihat api yang membara itu, karena saking takutnya kepada Allah itu membayangkan melihat api neraka sampai pingsan. Nah, ini luar biasanya Robi bin Hosam ini. Melihat itu sampai pingsan sampai sehari semalam. Sholat 5 waktu. Saking takutnya, takut kalau masuk neraka. Wa kana Abd bin Abdillah idza shalla rubbama sarabta ibnatahu biddufi wa tahaddatsan nisa bima yuridna fil bait wa lam yakun yasma'u dzalika wa la yaqiluhu wa qila lahu dzata yaumin hal tahdasuka nafsaka fis shalah bi syai'in qala na'am bi wuqufi baina yadayi azza wa jalla wa man surafi ikhdad darain qila fa hal tajadda syai'an mimma najidu min umurid dunya faqala li'anna tahtaliful isnatu fi ahab ilayya min an ajida fi sholati wa ma tajiduna wa kana yaqulu law kushifal hada mazdatu yakinan. Nah, ini juga terjadi pada Amir bin Abdillah. Nah, ketika sholat, nah ini kemudian anak perempuannya itu memukul kepada Amir bin Abdillah ini memukul terbang terbang itu alat musik hadroh itu terbang dipukul di kepalanya. Kemudian bercerita dia. Anaknya itu bercerita banyak hal, ngomong ya. Bercerita dengan di rumah itu mungkin ngomel atau apa ya. Nah, tapi Amir ini tidak mendengar, saking khusyuknya itu tidak direket, dipukul tidak tahu dia tidak mengangan-angan. Kemudian pada suatu hari ditanyai, apa kamu dalam sholat itu mendengar pembicaraan ini? Apa kamu dalam sholat itu berbicara pada dirimu? Dia menjawab iya. Dia berbicara dalam sholat itu saking khusyuk ini selalu meneliti dalam dirinya itu.
Nah, maka dia bercerita di antara ketika dia bercerita dia dalam sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu selesai, dia bercerita orang sholat itu kan berada pada salah satu darain antara dohir dan batin. Apakah kamu menemukan sesuatu dari urusan dunia ketika sholat? Dia menjawab tidak. Aku tidak menemukan sesuatu yang lebih aku cintai kecuali aku menemukan yang aku cintai menemukan sesuatu di dalam sholatku, yaitu menemukan dia menemukan kekhusyuan yang luar biasa, kemesraan yang luar biasa kepada Allah. Ya, kemudian dia berkata, seandainya dibuka ini tutup itu loh, maka akan bertambah hijab dalam diriku ini, maka akan bertambah keyakinanku, bertambah keimanan keyakinan itu. Waqad kana Muslim bin Yasar lam yash'aru bisukuti istatanatu fil masjid wa huwa fi shalah wa ta'aqulu turfa min atrafi ba'dihim wahtaja fihi ilal qat'i falam yumkinu min dufaqila inna fi sholati la yakhsa bima yajri alaihi faquti'a wa huwa fi shalah. Nah, ini juga terjadi seorang bernama Muslim bin Yasar. Dia tidak melihat ketika ada tiang masjid itu roboh di dalam masjid itu. Tembok atau tiang itu roboh dan dia dalam keadaan sholat. Nah, ini yang terjadi di para orang-orang terdahulu seperti ini. Wong sholat ada keadaan tembok rubuh di masjid itu lah, atau tembok atau tiang itu. Dia tidak tahu saking khusyuknya. Nah, ya, ketika itu dia tidak mau memotong, tidak tahu menghentikan sholat karena memang tidak tahu. Falam yakun min dufaqila. Karena sesungguhnya sebagian ulama, sebagian orang-orang terdahulu di dalam sholatnya itu tidak merasa apapun yang berlalu di depannya, apalagi dia memotong di dalam sholatnya. Ini saking khusyuknya. Itu yang terjadi pada sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Ali itu ketika ada kena panah, itu kan sakit. Ketika mau dicabut sakit, dia sholat dulu dalam keadaan sholat, baru sahabat yang lain mencabut. Dia tidak tahu. Ini kan luar biasa saking khusyuknya kepada Allah. Wa qala ba'dum as-sholatu minal akhirah fa idza dakhaltu fiha kharajtu minad dunya. Wa qila al-akhara hal tuhaddisu nafsaka bi syai'in minad dunya fi shalah fa qala la fi shalah wala fi ghairiha. Ini sebagian ulama salaf, orang-orang terdahulu para tabi'in. Nah, ini juga berkata, sholat itu bagian dari akhirat. Ketika kamu keluar di dalam sholat, ya, maka ketika kamu masuk di sholat, ya, maka keluar dari dunia. Kemudian salaf yang lain, apakah kamu berbicara pada sesuatu pada dirimu dari dunia di dalam sholat? Orang-orang itu menjawab, tidak di dalam sholat dan juga tidak di luar sholat. Dia tidak memikirkan dunia, yang diberikan ada akhirat. Wasu'ila ba'dum hal tadzakkaru fis shalah syai'an faqala wal syai'un ahabbu ilayya minas shalah fadhkuru fiha. Ditanyakan kepada sebagian orang-orang salaf dulu, apakah kamu ingat di dalam sholat sesuatu? Orang-orang menjawab, tidak sesuatu yang lebih aku cintai kepadaku selain sholat, dari sholat itu. Maka aku tidak mengingat sesuatu di dalam sholat, karena yang dicintai ya sholat itu. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqulu min fiqhir rajul ayyab du'a bihajatihi qabla dukhuli fi sholah liyadkhula fi sholati wa qalbu fariga. Abu Darda radhiyallahu anhu ini berkata, seorang lelaki yang faham ilmu fikih
dia akan memulai hajatnya itu sebelum masuk kepada hajat itu di dalam sholat. Dia akan memulai dengan hajatnya sebelum memasuki sholat. Dia memulai hajatnya sebelum masuk sholat, dan dia akan keluar di dalam sholat, dan setelah sholat itu dia kosong, dan dalam sholat itu dia kosong. Permasalahannya ya sebelum sholat ditinggal, ketika sholat dia khusyuk kosong, dan ada masalah lagi baru dipikir setelah sholat. Ini Abu Darda. Waruwiya anna Umar bin Yasir sholatan fa'akfaha faqila lahu khafafta ya abal yaqdon faqala hal ra'aitumuni naqastu min hadu daha syai'an qalu la qala inni badirtu syahwi syaiton inna Rasulullah salam qala innal abdi la yusalli sholah la yaktubu la nisfuha wala sulusa wala rubuha wala humusa wala sudusa wala usroha wa kana yaqulu inna ma yaktubu lil abdi min sholatihi ma akala minhu akhrajahu Ahmad bi isnadis sahih. Nah, ini diceritakan sahabat Umar bin Yasir. Nah, ini apa? Umar bin Yasir ini ketika sholat, maka beliau mempercepat sholatnya. Kemudian ditanyai dia, kenapa kamu mempercepat sholat, wahai Aba Yaqdon? Anak ini anaknya bernama Yaqdon. Kemudian dia berkata, apakah kamu melihat aku mengurangi batas-batasan dalam sholat itu? Sholatnya cepat kayak orang terawih itu, kan ditanyai sama orang-orang, kenapa kamu sholat cepat? Kemudian dia menjawab, apakah kamu melihat aku mengurangi aturan-aturan dalam sholat ini? Kemudian orang-orang berkata, tidak. Ya, kemudian beliau menjawab lagi, aku cepat-cepat dalam sholat ini, tujuanku apa? Supaya setan itu lalai untuk menggodaku, karena menjaga kekhusyuan ini, fokus sholat. Ya, kalau kadang kita ini kan kalau sholat, kalau misalnya makmuman ke sholat makmum, imamnya terlalu lama, ini kan malah ngelamun terkadang. Ini juga menjadi dasar orang-orang yang melakukan sholat dengan cepat, tapi tumakninanya tetap terjaga. Nah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu, Rasulullah bersabda, seorang hamba itu ketika sedang sholat itu tidak ditulis bagi hamba tersebut separuhnya sholat, sepertiganya sholat, seperempatnya sholat, atau seperlimanya, seperenamnya, atau 1/10 sholat. Tetapi wakana yaqulu, tetapi Rasulullah itu berkata, tetapi ditulis bagi seorang hamba dari sholatnya, yaitu apa yang diangen-angen dalam sholat. Ya, maka ketika kita sholat kok pikiran kita ke pasar, ya malu kita. Nah, yang dipikir ketika sholat yang diangen-angen itu dia menghadap kepada Allah, khusyuk kepada Allah, ya itu baru sholat yang pas. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa yuqalu anna Talhah wa Zubair wa ta'ifatu minas sahabati radhiyallahu anhum kanu ahaffun nas sholatan wa qalu nubaddiru biha waswasatis syaiton. Ini ya, dikatakan bahwa Talhah, Zubair, Taifah dari para sahabat ini ketika sholat itu cepat. Dia sholatnya cepat. Nah, kemudian ditanyai, kenapa kamu nubadiru biha, aku cepat dalam sholat ini loh, karena apa? Aku menghindari godaan setan. Nah, jadi sholat cepat itu ada dalilnya, sholat yang lambat itu juga ada dalilnya, sama-sama benar. Yang salah itu orang yang tidak sholat. Wasuila Abul Aliyah an qaulihi ta'ala alladzina hum an sholatihim sahun
qala huwallazi yashhawi fi sholati fala yadri ala kam yang sharifu a'la syafi'i am ala witrin wa qala al-Hasan wa huwallazi yashhawi an waqti sholah hatta takhruja wa qala ba'dum wa huwallazi inna sholata fi awalil waqti lam yufrih wa in akhara anil waqti lam yahzan fala yara ta'jilaha khairan wala ta'khiran ithman. Nah, ini ditanya Abu Aliyah dari apa? Firman-Nya Allah, tentang firman-Nya Allah. Ya berupa alladzina hum fi sholatihim saun. Alladzina adalah mereka-mereka yang atas sholatnya ini lalai, orang ini ya. Kemudian maksud ayat ini bagaimana? Orang yang lalai dalam sholat ini bagaimana? Kemudian Abu Aliyah menjawab, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya, tidak tahu apa dia ini dalam sholatnya ini ngelamun lah istilahnya, tidak melihat dalam sholatnya, tidak tahu apakah dia ini sudah genap apa masih witir, masih ganjil rokaatnya, tidak tahu. Orang-orang ini yang tergolong apa namanya ngelamun nih, tergolong orang yang lalai. Kemudian Hasan ditanya juga, ya jawabannya Hasan yaitu orang-orang yang apa melalaikan dari waktu sholat sehingga tiba waktu yang lain. Jadi misalnya waktu duhur ini lalai tidak melakukan sholat sampai tiba waktu asar, ini tergolong orang-orang yang lalai. Nah, kemudian ditanya lagi sebagian ulama, yaitu waladhi inna sholata fi awwali waqtin walam yufarrid wa in akhara anil waqti walam yahzan. Orang-orang yang apa dalam sholatnya itu loh, ketika di awal waktu dia tidak berbahagia, dan jika dia mengerjakan di akhir waktu dia tidak sedih. Ini tergolong orang yang lalai. Kok biasanya sholat itu yang baik kan awal waktu, tapi santai menunda-nunda loh sampai akhir waktu, ya dia biasa aja. Jadi orang itu tergolong orang yang lalai. Fala yaro ta'jilah, maka jangan melihat apa ta'jilah, mempercepat sholat itu lebih baik atau mengakhirkan sholat itu sebuah dosa. Ya, sholat diakhirkan ya tidak dosa, tapi kan apa terbiasa di awal itu ya terkadang apa ada kecewa lah kok sampai agak tertunda lah itu, tapi itu bukan dosa karena ya sholat itu memang ada waktu-waktunya. Ya, kalau sudah sesuai waktu ya tidak apa-apa, sudah sah. Ya semoga kita dapat menjalankannya, juga dapat kemanfaatan dari ini. As-sholatu qad yahsabu ba'duha wa yaktabu ba'duha duna ba'd. Ya, sholat itu terhitung sebagian sholat dan tertulis sebagian bukan sebagian. Ini wallahu alam bishawab. Kita lanjutkan besok habis tarawih ya, besok malam. Apabila ada kekurangan atau kesalahan itu murni dari kebodohan kami, apabila ada kebenaran itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.